Oke, halo Mas sekalian. Saya akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah Sosiologi Agama dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda mendiskusikan topik terkait dengan globalisasi dan agama. Nah, yang bisa kita sebut sebagai bagaimana globalisasi media mempengaruhi agama atau dengan kata yang lebih singkat kita sebut sebagai globalisasi agama, terjemahan dari bahasa Inggris globalized religion, agama yang terglobal, atau secara istilah kemudian kita terjemahkan bagaimana agama bertahan, berkembang, dan bertransformasi seiring dengan penetrasi globalisasi ke seluruh penjuru dunia. Saya akan bahas tentang globalisasi, saya sedikit mengulang tentang apa itu globalisasi, kemudian isu tentang agama global, globalisasi agama, dan media dalam hal ini. Pertama begini, saya sedikit mengulang tentang globalisasi. Apa yang dimaksudkan dengan globalisasi dalam hal ini? Dunia di sini dipahami sebagai sebuah sistem. Ini saya ambil dari Emanuel Wallerstein tentang World System Theory. Yang artinya setiap elemen masyarakat dunia saling terkait satu sama lain, saling mempengaruhi dan dipengaruhi, atau dengan kata lain adanya interkoneksi antara berbagai belahan dunia ini dan orang-orang di antaranya. Terkait dengan dunia sebagai sistem, ini juga ada istilah tentang flow, pergerakan. Globalisasi mendorong flow ini menjadi lebih mudah. Pergerakan keluar masuk antar border, antar batas wilayah negara, ke seluruh pelosok dunia, baik itu orang, ada turis, ada migrasi, ada pengungsi, ada ekspat, kemudian barang produksi. Saya yakin semua kalau Anda ke supermarket atau ke toko, Anda akan menemukan banyak produk dari made in China, yang banyak sekali. Terkait juga dengan pemikiran, gagasan, ide, tren, fashion, dan sebagainya. Maka dunia ini yang sangat besar, yang beberapa abad yang lalu, ketika kita belum masih diperdebatkan apakah bumi itu bulat atau datar, sehingga orang yang percaya bumi itu datar itu takut untuk mengarungi samudra karena nanti dia akan sampai kepada ujung dunia dan terjatuh. Sampai kemudian dunia ini sekarang sangat kecil. Bagi beberapa orang yang memiliki kemampuan itu, dalam sebulan dia bisa berpergian ke seluruh pelosok dunia. Maka di sini disebut ada kompresi dunia. Dunia yang semakin mengecil, yang apa namanya? Antara batas jarak dan waktu kemudian menjadi hilang. Sesuatu bisa terjadi bersamaan dan semuanya saling mempengaruhi satu sama lain dalam seluruh dunia. Ini yang dimaksudkan dengan globalisasi. Nah, globalisasi itu sebenarnya bukan hal baru. Itu sudah sejak lama ada. Dan dia hanya memang setelah ketika dia beriringan dengan modernisasi, adanya rasionalisasi, industrialisasi, teknologi maju, dia mengalami akselerasi. Yang pada akhirnya ketika dia ketemu dengan kapitalisme, ekonomi, dia membentuk yang disebut pasar dunia. Jadi dunia menjadi tempat, lokasi di mana segala sesuatu bisa dipertukarkan, diperdagangkan, dan bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Dampak globalisasi ini yang nanti akan saya singgung dalam konteks agama. Dua hal yang ingin saya highlight. Pertama adalah homogenisasi. Dengan interkoneksi, persebaran gagasan, orang, dan sebagainya akan ada proses penyeragaman, homogenisasi. Penyeragaman terhadap hal-hal bagaimana orang berperilaku, melakukan sesuatu, dan sikap-sikapnya antara belahan dunia. Kemudian tapi juga adalah heterogenisasi atau arus balik. Ketika ada penolakan terhadap yang mainstream yang sudah dunia. Kita akan coba lihat nanti dua konsep ini dalam konteks agama yang akan terlihat bagaimana globalisasi masuk dalam kehidupan
global. Kita masuk ke agama global. Sebenarnya agama adalah satu entitas sosial, budaya, maupun juga politik yang paling awal mendorong globalisasi ini. Dalam agama, terutama agama-agama yang misionari, yang punya program dakwah, menyebarkan agamanya, jelas agama ini yang pertama. Mereka orang-orang yang beragama pergi ke sana kemari di seluruh pelosok dunia, menyebarkan ajaran agamanya, kemudian banyak pengikut dari belahan dunia. Contohnya Indonesia saja. Bagaimana sejarah awalnya diawali dengan adanya jaringan perdagangan dengan Asia, Asia Timur, Asia Barat, sampai ke Timur Tengah, mendorong orang-orang, tokoh-tokoh agama, misionaris agama dari Hindu, Buddha, Islam, hingga Kristen, datang ke Indonesia dan menyebarkan agama. Yang pada akhirnya kemudian mayoritas penduduk di kepulauan Nusantara ini menganut agama Islam. Jadi, mau tidak mau, agama ini sejak awal sebenarnya sudah global. Jadi, agama ini punya atau satu entitas yang paling cepat atau paling dapat beradaptasi, bertransformasi terkait dengan proses globalisasi. Karena pada dasarnya dia adalah punya misi global. Dia harus menyebarkan ajarannya ke seluruh belahan dunia, ke seluruh umat manusia. Dalam berapa agama, terutama agama besar, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Islam. Tapi ada isu agama yang disebut global lokal. Jadi ketika agama awalnya adalah agama besar, tapi ketika dia sudah masuk ke satu wilayah, dia akan mengalami proses lokalisasi atau domestikasi. Agama tumbuh besar, tapi dalam tradisi lokalnya. Ada sinkretisme, ada pencampuran dengan tradisi lokal yang sudah ada. Sehingga kemudian ada praktik-praktik khas dalam keberagamaan di tingkatan lokal. Contoh dalam tradisi Hindu, Hindu di Bali itu punya tradisi yang sangat berbeda dengan Hindu yang saat ini mayoritas seluruh dunia di India. Satu yang selalu menjadi saya menarik ketika di India, mereka melewati atau merayakan Diwali sebagai upacara di mana mereka ya. Nah, sedangkan di Bali, umpamanya, mereka punya Nyepi. Tapi apakah ada Nyepi di tradisi Hindu di India saat ini? Anda tidak akan menemukan. Nah, proses lokalisasi, domestikasi tradisi keagamaan itu juga terjadi. Ketika agama masuk ke tingkatan lokal, dia menjadi sangat berbeda dengan apa yang awalnya berkembang. Nah, bagaimana globalisasi mempengaruhi agama? Yang pertama, ada pola mekanisme persebaran agama dan perkembangannya di seluruh dunia. Dulu orang harus datang, sekarang bisa hanya ngirim materi. Hanya orang-orang dulu adalah proyek-proyek kecil, sekarang besar. Pola mekanisme penambahan mengikut dalam ajaran agama global dan modernisasi agama, sampai isu kemudian marginalisasi peran agama dengan sekularisasi dan desekularisasi. Dalam arti, ada akan banyak hal ketika agama mulai menyadari fasilitas-fasilitas atau kesempatan-kesempatan yang terbuka dan juga berbagai hal yang akan mendorong, akan memperkecilkan perannya seiring dengan globalisasi. Ini yang akan kita coba lihat pertama. Contohnya ini. Globalisasi untuk intensifikasi penyebaran agamanya. Ada satu forum, satu event besar dalam yang dikenal dengan World Youth Day. Terakhir dilakukan di Panama tahun 2019, 2 tahunan, yang melibatkan semua generasi muda Katolik. Dan event ini sangat besar. Sangat besar. Semua generasi muda Katolik di seluruh dunia mau terlibat. Artinya apa? Ini hanya terjadi
ketika kita sudah masuk ke era globalisasi, karena cukup mahal, tapi sekarang mungkin sudah relatif lebih terjangkau, transportasi lebih mudah, komunikasi lebih mudah, informasi tersebar lebih cepat, sehingga orang kemudian menjadi sangat mau. Dan kemunculan media membuat orang bisa membuat iklan, seperti yang sebenarnya ini iklan, kan sebuah advertisement, dengan pasar agama. Kalau kita gunakan teori ekonomi keagamaan yang sempat kita bahas sebelumnya di kuliah sebelumnya, globalisasi ini pada dasarnya adalah terbukanya pasar keagamaan yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada batas-batas lokal saja, tapi juga menjadi sangat besar. Jadi kalau saya contohkan ini adalah World Youth Day dalam tradisi Katolik, dalam Islam juga akan mendapatkan seperti itu. Iklan-iklan umroh, iklan-iklan haji dan sebagainya yang luar biasa banyaknya. Event-event yang sangat besar dan melibatkan orang dari berbagai belahan dunia dan relatif terjangkau. Itu globalisasi. Sehingga akan ada intensifikasi kegiatan dan penyebaran keagamaan yang dalam dunia modern dianggap akan turun, tapi kenyataannya tidak. Dia bertransformasi dalam globalisasi. Dan ada globalisasi ajaran agama. Ada penyebaran agama yang bisa ke sana kemari. Ini saya contohkan, ini subud. Saya nggak tahu Anda memahami subud nggak, tapi kita akan membahas ini mungkin di pertemuan berikutnya terkait dengan gerakan spiritual. Ini sebuah aliran kebatinan, aliran kepercayaan dari Indonesia yang saat ini memiliki banyak cabang di seluruh belahan dunia. Dia ada cabang di Sydney, di London, di New York, dan mungkin di beberapa kota besar di Eropa lainnya. Ini kan maksud saya, globalisasi memungkinkan ada banyak pola, ada banyak inovasi, termasuk naiknya, intensifikasi penyebaran ajaran agama, menggunakan semua fasilitas, semua infrastruktur dalam globalisasi yang sudah ada. Globalisasi terhadap agama juga terkait dengan homogenisasi. Maksud saya adalah, contohnya ini yang saya contohkan tentang hijab, jilbab, dan semua variasi yang lain. Di mana di tahun 70-an, 80-an di Indonesia ini hampir kita tidak menemukan perempuan muslim yang berjilbab di setiap harinya. Kecuali mungkin dia sedang mengikuti pengajian. Tapi sekarang itu sudah sangat luar biasa. Jadi tata cara dan kebiasaan umum dalam komunitas agama itu sekarang menjadi lebih masif. Dan kita juga ada banyak model. Kalau dulu kita hanya punya model di Indonesia seperti ini, jilbab. Sekarang Anda keluar, Anda melihat orang memakai jilbab dengan model yang macam-macam. Termasuk dengan burka, termasuk dengan cadar, nikab, dan sebagainya. Dan model Timur Tengah, model Iran, dan yang macam-macam yang ada. Tapi kalau Anda lihat yang lain dalam globalisasi ini, termasuk masjid. Lihat bentuk-bentuk masjid yang baru dibangun. Itu jelas kecenderungan akan sangat mirip dengan masjid-masjid di Timur Tengah. Gereja juga sama, dan sebagainya. Jadi ada kemudian peniruan-peniruan di tingkatan lokal terhadap apa yang selama ini tidak mereka lakukan. Yang terjadi ketika globalisasi masuk ke ranah kehidupan beragama. Termasuk festival keagamaan. Ini yang saya contohkan adalah Santa Claus. Santa Claus ini akan banyak perdebatan, bagaimana itu muncul. Atau kalau Anda pengen tertarik untuk melajari, coba cari bagaimana itu muncul. Apa hubungan Natal, kelahiran Yesus dengan Santa Claus? Dan bagaimana ini menyebar. Jadi hampir sekarang, mau dia Katolik, Protestan, bahkan pemeluk agama yang lain, termasuk Muslim, di negeri-negeri mayoritas Muslim, sampai yang tidak tahu tentang Santa. Hampir semua orang tahu tentang Santa Claus. Ini yang maksud saya. Orang kemudian banyak tahu. Orang familiar sekali dengan ini. Kenapa? Ini yang terjadi dalam globalisasi. Hal yang lain adalah komoditas. Tadi yang sama, marketing komoditas, saya nggak perlu panjang-panjang di sini, Anda bisa memahami sendiri. Nah, yang ingin saya tekankan, gerakan keagamaan. Globalisasi membuka berbagai gerakan keagamaan untuk bisa
berkembang tidak hanya di wilayahnya tradisional saja, di lokal, tapi juga seluruh dunia. Dalam Islam, saya kira Anda familiar dengan tabligh jamaah atau jamaah tabligh yang aslinya di Asia Selatan, dari India, Pakistan, yang sekarang berkembang ke Asia Tenggara, Cina, bahkan di Eropa hingga Afrika. Salafi, Hizbut Tahrir, atau jaringan Sufi Naksabandi, dan sebagainya. Tapi dalam Hindu juga ada namanya Hare Krishna, yang pertama kali saya kenal dengan Hare Krishna ketika saya ada di Canberra, di Australia. Saya dipertemukan dengan beberapa teman dari Surabaya yang mengikuti Hare Krishna. Mereka memang awalnya adalah mereka Hindu. Ketika sampai Australia, mereka menjadi Hare Krishna. Beberapa tahun berikutnya, saya sedang duduk-duduk di Soho, di London. Saya dengar ada parade, saya seperti familiar dengan parade. Kemudian saya lihat, wow, that parade Hare Krishna. Dan Anda bisa lihat bagaimana Hare Krishna juga ada di Moskow dan sebagainya. Dalam Kristen akan ada banyak seperti Saksi Jehovah, atau Jehovah Witnesses, Pantekosta, Salvation Army, dan yang jelas keuskupan Katolik yang sejak awal itu sudah sangat global. Karena kalau dalam tradisi Katolik itu sangat, organisasi mereka sangat hierarkis dan sangat runtut, sangat sistematis dari Vatikan yang paling atas hingga ke gereja-gereja di sekitar rumah Anda. Media jelas akan banyak ini. Saya kira kalau Anda buka di internet akan banyak. Sumber-sumbernya bisa banyak sekali. Saya nggak perlu bahas itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di bagian perkuliahannya adalah yang kita sebut sebagai homogenisasi agama tadi. Dalam teori sistem dunia, interkoneksi antar semua belahan dunia, ada klasifikasi antara pusat, wilayah pusat, yang memproduksi materi, komoditas. Pinggiran adalah di mana tempat komoditas agama tadi didistribusikan dan dinikmati. Nah, globalisasi mendorong percepatan produksi dan distribusi dan juga luas jangkauan dari persebaran produk-produk keagamaan atau komoditas agama ini. Dengan kata lain, karena lebih cepat, dia mengalami proses homogenisasi lebih cepat. Di mana pusat menyeragamkan semua tradisi keagamaan yang ada di pinggiran. Itu yang disebut homogenisasi. Sehingga akan ada penyeragaman bersama di seluruh dunia yang terjadi secara global. Nah, homogenisasi ini sangat khas dalam agama. Contohnya, kalau dalam Islam, umpamanya, beberapa tahun ini kita mengalami atau melihat bagaimana beberapa kelompok ingin mendorong Ahmadiyah, ada fatwa sesat tentang Ahmadiyah. Sebenarnya ini bukan hal baru. Kenapa? Karena di tempat lain, di Pakistan, itu Ahmadiyah sudah tidak masuk menjadi Islam. Dan orang-orang Indonesia yang mayoritas Sunni ingin Indonesia juga punya aturan seperti yang ada di Pakistan, yang menempatkan Ahmadiyah sebagai agama lain. Nah, di sini Pakistan bisa kita sebut sebagai salah satu pusat sumber produksi tradisi keagamaan Islam yang kita di periperi, di pinggiran, dengan serta-merta mengalami proses homogenisasi. Termasuk biasanya kalau mau perayaan hari besar, Ramadan, atau Idul Fitri, Idul Adha, selalu ada perdebatan. Apakah kita harus ikut Saudi Arabia, ataukah kita mempunyai perhitungan sendiri? Dalam homogenisasi, semua ingin semua seragam. Yang atas nama kesatuan agama Islam, mereka ingin seragam, sehingga tidak perlu berbeda satu sama lain. Imitasi bentuk-bentuk masjid hingga ke pakaian dan sebagainya adalah salah satu bentuk dari homogenisasi ini. Contoh yang khas terkait dengan Salafi, Wahabi, yang berasal dari Saudi Arabia, di Mekah, Madinah, yang sekarang dengan dukungan dari pemerintah Saudi sangat masif masuk ke Indonesia. Yang serta-merta merubah atau mempengaruhi tata cara beragama umat Islam di Indonesia, mengalami proses penyeragaman. Mereka menjadi lebih strict, mereka menjadi lebih sangat tekstual oriented, dan cenderung dalam berpakaian, dalam memakai jenggot, dan semuanya bahkan sangat kelihatan.
penyeragamannya terjadi. Nah, bagian kedua, selain homogenisasi, ada counternya, sudah heterogenisasi. Ketika alih-alih di pinggiran itu menerima mentah-mentah apa yang dikirim dari pusat, yang pinggiran melakukan resistensi, melawan, mencoba berbeda dari apa yang didorong atau disebarkan oleh pusat. Contoh yang khas kalau di konteks Indonesia adalah kemunculan Islam Nusantara, gagasan Islam Nusantara terutama yang didukung oleh kalangan tradisional NU. Yang ini sebagai respon terhadap penetrasi Salafi Wahabi yang didukung oleh Saudi Arabia menjadi sebuah mainstream Islam di seluruh dunia. Jadi mereka menolak homogenisasi Salafi menjadi mainstream Islam dan dengan mendorong munculnya yang disebut Islam Nusantara ini. Apakah di agama lain juga ada? Jelas ada. Anda kan kalau Anda mempelajari satu persatu agama akan ada. Gimana gereja Katolik mencoba tetap mengakar pada lokal dari gempuran kelompok-kelompok evangelik Antekosta yang banyak Protestan. Nah, heterogenisasi adalah proliferasi pusat. Pusatnya banyak sekarang. Semua punya otoritas baru yang berani membuat hal-hal yang baru dalam tradisi keagamaan. Sehingga kita dalam globalisasi tidak hanya terjadi proses homogenisasi, tapi bagaimana munculnya pusat-pusat baru dari wilayah-wilayah yang sebelumnya adalah wilayah-wilayah pinggiran. Nah, yang berikutnya, topik yang ingin saya bahas adalah globalisasi isu keagamaan. Mungkin yang terakhir, ini terkait bahwa isu-isu agama menjadi sangat global. Yang saya contohkan adalah ISIS, Islamic State in Syria and Iraq, dan Iraq and Syria, yang pada tahun 2011 muncul di mana hampir semua pejuangnya adalah orang asing, bukan orang Syria, bukan orang Irak, bahkan beberapa dari Indonesia, dari Timur Tengah yang lain, dari Eropa, dan dari wilayah-wilayah yang lain. Yang mereka sangat terlihat tampak di seluruh dunia, karena aksi-aksinya yang sangat brutal dan sangat agresif dalam menguasai wilayah di Irak dan Syria. Ya, kita bersyukur bahwa dia akhirnya kalah, tapi isu ini yang khas. Isu agama di konteks ISIS tidak hanya isu lokal, itu adalah isu internasional, itu adalah isu global. Bahkan setelah ISIS bubar dan banyak pejuang-pejuangnya, tentara-tentaranya, yang terutama berasal dari berbagai belahan dunia yang lain, ingin pulang, tidak gampang. Pemerintah Indonesia beberapa tahun yang lalu menolak melakukan repatriasi atau mengambil kembali warga negaranya yang terlibat di ISIS. Mereka menolak karena takut. Ini mereka nanti pulang, dia akan membawa isu-isu ISIS ke Indonesia dan bahkan membuat ISIS ke Indonesia. Nah, dalam konteks ini yang pengen saya ini rujukan yang bisa Anda baca, sebagai kesimpulan akhir, globalisasi agama atau agama yang terglobal adalah cerita atau narasi tentang bagaimana agama bertransformasi menggunakan infrastruktur, inovasi, dan meluaskan ruang lingkupnya, tidak hanya pada satu region, satu wilayah, satu negara, tapi juga seluruh dunia. Bisa dalam bentuk gerakan, ada jamaah tabligh, Pantekosta, Hari Krishna saya singgung kan. Ada terkait dengan komoditas, produk-produk tertentu yang berbahasa agama. Ada festival yang melibatkan semua orang dari belahan dunia yang lain datang. Dan ini lumayan banyak sekarang, jadi hampir semua agama memiliki. Dan yang lebih penting adalah konstelasi antara pertarungan gagasan, mainstream, kelompok-kelompok yang dalam agama dengan mereka yang non-mainstream yang kecil, yang sekarang dengan adanya globalisasi bisa saling berhadapan-hadapan dengan lebih terlihat, yang sebelumnya tidak muncul. Contoh di Indonesia bagaimana penetrasi Islam dari Timur Tengah lewat Salafis, Hizbut Tahrir, dan Wahabi
sebagai bagian dari homogenisasi Islam internasional, mainstream Islam dunia, dan responnya dengan Islam Nusantara adalah menunjukkan bagaimana konstelasi globalisasi ini terjadi dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam. Oke, saya kira itu untuk perkuliahan ini. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Kalau Anda ada pertanyaan, silahkan email saya, dan semua materi yang lain, materi pendukung sudah ada di kanal Bismart, dan silahkan Anda belajar mandiri dan menggunakan rekaman ini sebagai panduan kuliah saja. Oke, terima kasih. Bye-bye.